Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahum. Allahumma amin. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembahasan dari kitab Syarah Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada Al-Muhadharah At-Tasi'ah Asyar, ya, muhadharah yang ke-19. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allahu wa iyyakum, kita langsung saja pada halaman ke-15. Muallif mengatakan, ayyuhal fudala wal ajilla, ma zilna fi syarhi kitabi Al-Bidayah fil Aqidah. الضابط الثامن: كرامات الأولياء ثابتة بشرطين: الأول ألا يدعي النبوة، الثاني أن يكون ظاهره الصلاح والتقوى. Pembahasan pada kaidah yang ke-8 adalah tentang karomahnya para aulia. Karomahnya para aulia adalah karomah yang benar-benar terjadi dengan syarat yang pertama, Allah yadda'i an-nubuwah. Hendaknya orang yang me- yang mendapatkan karomah bukanlah orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Kemudian asani an yakuna dhahiruhu as-shalah wa taqwa. Hendaknya orang tersebut adalah, ya, secara zahirnya orang yang soleh dan bertakwa. Kemudian asyarhu karamatu al-awliya, ay anna Allah jalla wa ala lahu awliya kama anna lahu anbiya. Allah memiliki para wali dan juga sebagaimana Allah memiliki para nabi. Walakin al-karamah takhtalifu 'anil mu'jizah. Wa kadzalika hunaka ma yusamma bil khariqah liittiba'i asyayatin. Akan tetapi karamah itu berbeda dengan mukjizah, dan di sana ada juga yang dinamakan dengan al-khariqah, yaitu sesuatu yang kejadian yang di luar daripada kebiasaan manusia. bil khariqah li itba'i asyayatin. Idzan hunaka thalathatu asya' takhtariqul 'adah. Awalan al-mu'jizah, thaniyan al-karamah, thalithan al-khariqah. Jadi ada 3 jenis yang sesuatu yang luar biasa di luar dari kebiasaan manusia, di luar dari kebiasaan daripada manusia. Yang pertama yang bernama mu'jizah, kedua adalah karamah, dan yang ketiga al-khariqah. Taib amal mu'jizah fahiya amrun khariqun lil'adah makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah yudhiruhu Allah jalla wa ala ala yadi rusulihi la takhda'u lil asbabi awil musabbabati wa la yumkin al-wusul ilaiha bil juhdi syakhsi aw bil kasbil dhati. Innamal mu'jizah minnatun minallahi jalla wa ala wa fadlun lil anbiya'i wal mursalin. Adapun mu'jizah adalah sesuatu, ya, kejadian yang luar biasa di luar dari kemampuan manusia
akan tapi makrunun bitahaddi, ya ada tantangannya, ya disertai dengan tantangan. Sedangkan eh, eh, apa namanya mukjizat ini Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, dan mukjizat ini tidak bisa diraih eh, dengan mempelajarinya, ya, dan tidak bisa didapat dengan cara orang tersebut bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Tapi mukjizat ini adalah minnatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan bagi para nabi dan para rasul. Misal mukjizat Musa alaihissalam kal asa wal yad, ya seperti mukjizat Nabi Musa adalah tongkat dan tangan. Wa mukjizat Isa alaihissalam, ya sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Wa mithl mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan syiqaqil qamar wa nab'il ma'i min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukjizat Nabi SAW di antaranya adalah beliau bisa membelah bulan, kemudian beliau bisa nabi ilma, ya bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau. Bal mu'jizatul Isra wal Mi'raj an yasriyallahu jalla wa ala bihi min Makkah ila Baitul Maqdis. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya di antara mukjizat beliau ketika Isra Mi'raj yaitu Allah menjalankan Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, yang mana jika dilakukan oleh orang-orang pada saat itu pergi dan pulang membutuhkan waktu 1 bulan penuh. Kemudian amal mu'jizah al-baqiyah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiyal Quran. Adapun mukjizat yang lain untuk Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui adalah Al-Quran Al-Karim alladzi ma zala yu'jizul bashar jami'an ayyatu bimithlihi. Mana Al-Quran Allah beri mukjizat pada Nabi untuk melemahkan manusia, ya, untuk bisa mendatangkan seperti halnya Al-Quran atau semisal dengan Al-Quran. Kemudian amal karamah, sedangkan karamah fahiya ma yu'ayyidullahu jalla wa ala bihi awliya'ahu minal karamat wal umur al khariqa lil 'adah wa yanaluha al 'abdu bi ta'atihi wa qurbihi ila Allah jalla wa ala wa hadhihi la 'alaqata laha bin nubuwah li'anna al waliyya la yadda'i nubuwah bal yadda'i annahu min atba'in nabi al-anbiya wa annahu la yadhharuhu litahaddi bal تظهر هذه الكرامة من الله جل وعلا له وكثير من الأولياء يخفون هذه الكرامات ولا يظهرونها لأنهم يخافون من الرياء والسمعة والشهرة. Sedangkan karamah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya ya, dari karamah-karamah yang karamah tersebut adalah sesuatu yang luar biasa yang di luar dari kebiasaan manusia secara umum. Dan karamah ini ya didapatkan dengan menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah ini tidak ada kaitannya dengan yang namanya nabi atau rasul. Karena para wali mereka tidak mengklaim diri mereka sebagai nabi, ya. Para nabi yang asli adalah mereka tidak mengklaim dirinya nabi. Bahkan mereka mengklaim dirinya adalah pengikutnya para nabi. Dan karomah ini ya ada pada mereka, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali tersebut. Dan
wali yang benar-benar asli wali adalah ketika mereka mendapatkan karomah ya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut menampakkan karomah itu. Mereka takut menceritakan karomah itu di hadapan manusia. Kenapa? Karena mereka khawatir ria, sum'ah dan syahrah. Ya, mereka takut ria dan sum'ah sehingga bisa membatalkan ya amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Ya, banyak sekali sebenarnya karomah-karomah yang diberikan oleh Allah, diberi oleh Allah kepada para walinya. Akan tapi para wali biasanya akan menyembunyikan karomah tersebut. Berbeda dengan walinya syaitan. Mereka senang menampakkan karomah yang mereka katakan. Padahal itu ya bantuan atau ya bantuan dari syaitan, dari kalangan syaitan. Idzan al-mu'jizah amrun khariqun lil 'adah tadhharu lil anbiya wa yuqarinuha litahaddi. Mu'alif mengatakan jadi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang ada pada para nabi disertai dengan tantangan. Kemudian selanjutnya al-karamatu amrun khariqun lil 'adah yadhharu lil awliya wa la yakunu ma'ahu tahaddin wa huwa min qurbihi ila Allah jalla wa ala wa kathrati ta'atihi. Sedangkan karamah adalah kejadian yang luar biasa ya yang luar biasa yang mereka diberikan kepada para wali dan tidak disertai dengan tantangan sebagaimana mukjizah ya. Dan karomah ini didapat karena seorang yang soleh yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan memperbanyak amal soleh sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Amal khariqah lil 'ada wa tusammal khariqah fahiya tadhharu ala yadil masy'udin was-sahrah wad-dajjaliyin wa nahwu dzalika. Wa yu'rafu dzalika bi annahum la yasiruna ala hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang luar biasa dan yang lain yaitu al-khariqah lil 'adah yang dinamakan al-khariqah ini ada pada para tukang sihir, para pesulap dan para pendusta ya, dajjalin dan yang sejenisnya. Hal ini ya diketahui karena mereka tidak mengikuti metode beragama, metode dalam menjalankan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berjalan sebagaimana di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى عمله فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة وإن لم يكن متبعا فهي من الشياطين. Imam Syafi'i mengatakan apabila ya engkau melihat seorang laki-laki terbang ya atau berjalan di atas air, maka lihatlah amalannya. Apakah dia seorang yang mengikuti petunjuk, mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Jika iya, maka itu dinamakan karomah. Akan tetapi jika dia justru menyelisihi Nabi SAW, tidak mengikuti Nabi SAW, maka itu adalah dari syaitan. Wa min hadhil khawariq allati tadhharu ala yadi as-saharah wal mash'udin wad dajjalin wa ahli dhalali ma hadatha ma'a shaykhin min masyayikh at-turuq as-sufiyah
على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل مبتدعا ضالا، لكن أتباعه كانوا إذا استغاثوا به من دون الله يرى كأن لوحا زجاجيا في السماء مكتوب عليه أغثني يا شيخي فلان. فقال ابن تيمية أنا فقال لابن تيمية أنا يحدث معي كذا وكذا، أليست هذه كرامة؟ قال له ابن تيمية هذه ليست كرامة، هذه من الشياطين. Ada ya kejadian yang di luar dari kebiasaan manusia secara umum, dan ada seorang yang mengalami itu, ya kata Syekh, yang hal ini terjadi pada zamannya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Yaitu ada seseorang dari golongan sufi, ya, dia adalah seorang yang mubtadi, ya, seorang yang sesat, ya, dan para pengikutnya senantiasa meminta tolong kepada orang tersebut. Dia minta tolong kepada orang tersebut, tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerita tersebut pernah melihat, ya, pernah melihat kejadian yang luar biasa, dan tertulis ya di dalam pada kejadian tersebut ungkapan agithni ya syekhi fulan, ya. Qala Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Taimiyah kemudian orang tersebut mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, ada kejadian seperti ini dan seperti ini. Apakah ini bukan karomah? Kata orang tersebut. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukanlah karomah, ini adalah dari syaitan. Maka orang tersebut mengatakan, bagaimana saya bisa mengetahuinya? Maka Syekh mengatakan, idza ra'aita hadzal lawh az-zujaji fis sama' al-maktub alaihi aghithni ya Syekh fulan, iqra ayatal kursi bisautin murtafi'in, fa in thabatat fahiya karamah wa in zalat fahiya minasyayatin. Maka ketika orang itu bertanya, maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila kamu melihatnya dan terdapat tulisan seperti yang engkau sebutkan tadi, maka coba bacakan ayat kursi dengan suara yang lantang. Ya, apabila sesuatu tersebut tetap terbang, ya, tetap terbang, tetap ada pada posisinya, maka itu dinamakan karomah. Akan tetapi jika sesuatu tersebut hilang, maka itu adalah dari syaitan. Falamma qara'a ayatul kursi zalat, ya, fa'alima annaha minasyayatin faja'a wa taba ala yadi Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Maka orang tersebut ketika melihatnya lagi dan membaca sebagaimana arahan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, maka hal yang terjadi tersebut hilang. Maka dari sini dia mulai sadar, dia mulai mengetahui bahwasanya itu adalah dari syaitan. Kemudian ia pun sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah al-fudala al-karimat ayyuhal ikhwah al-fudala al-karamat tadharu liman lil awliya wal wali rajulun qaribun min Allah jalla wa ala muta'abbadun lillahi ta'ala wa la yata'abbadu li idhari al-karamah wa innama yata'abbadu liyanjuwa minan nari wa yadkhulal jannah. Syekh di sini mengatakan bahwasanya karomah itu ada pada siapa, maka beliau menjawabkan ada pada, ya, nampak pada aulia, ya, wali-wali Allah.
Dan wali adalah seorang laki-laki yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ketika dia beribadah bukan karena mengharapkan tidak ingin menampakkan karomah tersebut. Akan tetapi wali ketika beribadah, mereka beribadah dengan harapan agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa takunu waliyan, kaifa takunu min awliya Allah? Bagaimana kita bisa menjadi wali di antara wali-wali Allah? Maka muallif mengatakan isma ila qawlihi ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagaimana kita bisa menjadi wali? Maka kita hendaknya memahami, mendengarkan ayat ini. Ya, ayat yang beliau sebutkan ini. Di sini ta'alau ila hadhil ayah al-karimah lina'rifa man hum awliya Allah. Man hum awliya Allah. Man humul ladzina la khaufun alaihim fid dunya wala fil akhirah wala hum yahzanun ala ma fatahum minad dunya bal sayu'tihimullahu jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sini muallif mengatakan atau mengajak kita semua untuk memperhatikan dan mentadabburi ayat ini agar kita mengetahui siapa itu wali Allah. Wali Allah yang tidak takut ya akan kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka tinggalkan ya. Mereka tidak takut uh, dan tidak sedih ya, dan Allah tidak akan membuat mereka sedih. Wali Allah tidak akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedih di dunia maupun di akhirat. Bahkan para wali Allah adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan surga yang mengalir sungai yang terdapat sungai yang mengalir di bawahnya air ya. Kemudian manhum, siapa mereka? A'tanallahu sifataini man ittasafa bihataini sifataini kana min awliya Allah, min awliya illah. Qala alladziina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ya adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi. Maka di sini belum mengatakan barang siapa yang Allah berikan dua sifat ini kepada kita ya, maka kita bisa ya menjadi wali di antara wali-wali Allah. Apa itu? Yaitu hendaknya kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta an takuna min awliya illahi fa alaika an takuna mu'minan. Kita harus beriman khalisan, ya senantiasa ikhlas, shadiqan, kita senantiasa jujur, wa antakuna taqiyan, hendaknya kita senantiasa bertakwa, khaifan muraqaban lillahi jalla wa ala, hendaknya kita takut dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat agar kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadhihi as-sittah arkanun tastakiru fi qalbika wa ta'malu bimaqtadaha fa antal mu'min. Maka makna iman adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ketiga rukun ini ya hendaknya senantiasa ada pada diri kita, dan kita
senantiasa berusaha untuk mengamalkan eh, rukun iman yang keenam ini. Maka jika kita mempraktekkan, mengamalkan itu semua, maka Anda adalah seorang mukmin. At-taqwa, makna taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Adapun makna taqwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ya Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian hendaknya kita ridho akan yang sedikit dan senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan bekal yang banyak ya untuk hari kiamat kelak. Itu yang dinamakan at-taqwa atau definisi at-taqwa. Kemudian at-taqwa hiya muraqabatullahi tabaraka ta'ala fis sirri wal alan. Sedang takwa juga adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendiri maupun ketika berada di eh, berada dengan orang lain, ya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Kemudian Malik mengatakan, ya man turidu an takuna waliyan lillahi ghudda basaraka an maharimillah. Baik, sebelum kita lanjut, para mahasiswa-mahasiswi, jika dirasa ini terlalu cepat, nanti bisa tonton kembali di video live streaming yang ada di channel BEM, ya, channel BEM. Baik, kita lanjut. Ya man turidu an takuna waliyan lillah ghudda basaraka an maharimillah. Di sini Malik mengatakan, wahai siapa saja yang ingin menjadi wali Allah, maka hendaknya engkau tundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya man turidu an takuna waliyan lillah ihfad lisanaka amma haramallah. Hendaknya kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian hendaknya kita menjaga hati kita dari berbuat buruk ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita senantiasa uh, menyucikan ya kedua kaki kita setiap malam dan senantiasa melaksanakan sholat ya qiyamul lail. Kemudian hendaknya kita senantiasa menyambung silaturahim dengan mengharapkan ridho Allah. Kemudian kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan mengharapkan ridho Allah. Ini semua adalah jika kita ingin menjadi wali di antara wali-wali Allah. Kemudian idza kumta ila sholati baina yadayillahi fafarriq qalbaka wa ruhaka wa nafsaka wa dhihnaka lillah. Ya, jika kita ingin menjadi wali di antara wali Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau hendaknya kita mengosongkan ya hati kita, ruh kita, jiwa kita, dan akal kita untuk Allah, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbar ma taquluhu min kitabillah. Hendaknya kita senantiasa berusaha memahami, mentadabburi apa yang kita baca dari kitab Al-Qur'an. Wa tadabbar ma tusbihu bihi wa tad'u bihi rabbaka wa rabbaka tabarak wa ta'ala fasalli salatal khashi'in. Dan juga jika kita ingin menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa berdoa, senantiasa meluangkan waktu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah, dan juga hendaknya kita senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana orang-orang yang takut, ya, kita sholat dalam keadaan khusyuk.
Walaqad rasama lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walaqad rasama lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tariqal awliya ila Allah. Fabayyana lana anna al-waliya yuhafidhu 'ala al-fara'id fi waqtiha fi'lan wa khushu'an wa khudu'an wa ikhlasan thumma yukthiru minan nawafili lillahi jalla wa ala. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita tentang eh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban mereka, ya, melaksanakan kewajiban mereka pada waktunya. Ya, mereka melakukannya dengan tulus ikhlas, ya, dengan khusyuk, dengan menundukkan, merendahkan diri kepada Allah, ya, dan juga mereka di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban, mereka juga, ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wal maqsudu bil faraid kullu ma faradallahu alaik minas salati waz zakati wal haji wa nahwi dzalika was siyami wa nahwihi wa dzahada. Ya, ini jelas ya. Ya, tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Wa kullu ma faradallahu alaika min tarkil muharramat wa fi'l wajibat. Ya, al-faraid adalah kewajiban adalah yaitu kita senantiasa meninggalkan yang haram, ini juga kewajiban. Jadi samping melaksanakan juga ada juga meninggalkan dan juga, ya, melaksanakan kewajiban. Itu adalah al-faraid. Wal maksud bil nawafil, ya, kita tahu semua ya nawafil itu apa. Yaitu kullu ma zada 'alal fardhah. Sesuatu yang apa ya, bisa menutup dari celah amalan-amalan yang wajib atau menambah pahala jika kita melaksanakan nawafil tersebut. Wa kullu ma zada 'ala sholati nawafil as-shalah. Ya. Adapun yang menambal atau menambah daripada sholat, ya, kewajiban sholat, maka itu namanya nawafil sholat. Seperti sholat malam, ini adalah nawafil, ya, wa sholawatin nawafil, ya, qabliya zuhur, ya, qabliya maghrib dan seterusnya, wasunan, dan juga amalan-amalan sunnah itu adalah nawafil, wassalawatu mutlaq, ya, salat mutlak juga itu adalah nawafil. Wa kullu ma zada 'ala siyam dan seterusnya. Wa ma zada 'ala zakat dan seterusnya, ya, sama ya. Wa ma zada 'ala al-haji wal umrah al-wajibah wa yukthiru mimma yuqarribu minallahi katilawatil Qur'an. Ya, seperti banyak membaca Al-Quran juga itu nawafil. Qala Allahu jalla wa ala fil haditsil qudsi alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, man 'ada li waliyan man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi ay a'lamtuhu annani sa'uharibuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan barang siapa ada waliyan, ya, yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. A'lantuhu annani sauharibu. Ya, aku memberitahunya bahwasanya aku akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Allahu akbar. Al-fariidhah afdalu minan nafil. Ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, itu lebih aku cintai, ya, eh, selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya,
senantiasa hamba Allah Subhanahu wa taala jika hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan nawafil, maka sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Di sini muallif ingin memberitahukan kepada kita bahwasannya amalan-amalan ya ketika kita memperbanyak amalan-amalan nawafil, hal tersebut menyebabkan ya cinta Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita. Orang yang senantiasa memperbanyak amalan-amalan nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره فإذا أحببته كنت سم apa nih فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. Taib, di sini ada syarahnya. Idza uhabbakallah ja'ala sam'aka la yasma'u illa ma yurdillah. Apabila Allah mencintai engkau, apabila Allah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pendengaran kita ya tidak mendengar sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala basarahu, ini ke bawah ke atas nih. Ya, ke sini. Wa ja'ala basaraka la yubsiru illa ma yurudillah. Dan Allah akan menjadikan penglihatan kita ya tidak melihat kecuali hanya yang diridhoi Allah. Wa ja'ala yadaka la tubtishu illa bima yurudillah. Ya, tidak Allah akan menjadikan tangan kita memegang sesuatu, melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Allah akan menjadikan kaki kita melangkah hanya kepada ketaatan kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan ya permintaan kita apabila Allah telah mencintai kita. Kemudian apabila kita meminta perlindungan, ya maka Allah akan memberikan perlindungan. Wa hal dzakarallahu jalla wa ala al-karamat fil Qur'anil Karim. Di sini ada pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karamah di dalam Al-Qur'an? Maka saya mengatakan na'am, dzakara karamataini li Maryam alaiha salam wa dzakara karamatan li ahli al-kahfi. فمن الكرامات التي ظهرت لمريم عليها السلام أنها حينما تخلت في مكان في بيت المقدس لكي تخدم بين المقدس وكانت في غرفة ملحقة به ولا يدخل عليها أحد إلا زكريا الذي كان كفلها يأتي لها بالطعام والشراب ففوجئ بأنه جاء بالطعام فوجد عندها فاكهة في غير أوانها يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وهذه الفاكهة فاكهة غير موجودة في بيت المقدس مطلقا ولا موجودة في هذا الوقت. Ya, di antara karomah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah karomahnya Maryam alaihissalam, di mana beliau ya sedang menyendiri, ya kemudian apa ya
Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada beliau berupa makanan dan minuman, ya. Padahal ya makanan, minuman, buah-buahan, padahal buah-buahan di saat itu atau kurma di saat itu belum berbuah, ya. Eh, Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Maryam, ya, akan hal ini sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian fasa'alaha min aina laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, ya, dan seterusnya. Kemudian qala ta'ala fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Selanjutnya karamatun ukhra hinama ja'aha talaqul wiladah wa kharajat tamshi min Baitul Maqdis, ya, sama, ya, ketika beliau hendak melahirkan, ya, sudah kita jelaskan. Kita lompat saja, sama aja, ya, seperti yang sebelumnya sampai sudah, ya. Qala Ibnu Abbas kanat ya bisa hadhihi nakhla, ya, kurma tersebut saat itu kata Ibnu Abbas, ya, ya bisa kering, ya. Wa qala Wahab ibnu Munabbah bal kanat khudra lakinnaha lam takun fi zamani tamar. Ya, intinya adalah kurma yang didapat oleh Maryam saat itu adalah salah satu karomah yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Kemudian wa min karamatil auliya allati dzakaraha Allah tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim, di antara karamah para wali Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah karamatu ahlil kahfi, ya, yaitu ya kita baca karamatu ahlil kahfi hinama namu salasami'ati sanatin wa tis'i sanawatin وتسع سنوات وهذا أمر عجيب خارق للعادة. نعم خارق للعادة. ثم إنهم لما ناموا في الكهف جعله الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقلبهم ذات اليمين ثم يأتي ضوء الشمس من المشرق فمر على أجسادهم حتى تتعفن لا تتعفن فإذا استدارت الشمس إلى المغرب جاءت من القوة أي من الثقب من جهة المغرب ضوء الشمس فقلبهم الله جل وعلا إلى الجهة الأخرى. هذا كله كرامة من الله جل وعلا لهم. Jadi di sini adalah karomahnya para ashabul kahfi, ya, adalah ketika mereka tertidur selama 300 tahun dan 9, ya, 309 tahun, ya, 309 tahun, ya. Dan ini suatu yang luar biasa dan di luar dari kebiasaan, ya. Selama mereka tertidur di dalam gua, Allah senantiasa membalikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ketika mereka dibalikkan ke kanan, ya, ketika cahaya matahari menyinari di bagian timur, maka Allah membalikkan badan ashabil kahfi itu ke kanan. Dan sebaliknya, ya. Hal ini tujuannya agar badan mereka tidak membusuk karena tidur yang sangat lama. Demikian juga ketika matahari berputar ke arah barat, cahaya masuk melalui celah dari arah barat, Allah
membalikan tubuh mereka ke sisi barat juga, ke sisi yang lain agar cahaya itu bisa mengenai badan mereka. Kemudian selanjutnya wa min karamatillahi lahum anal insan idza aghmada ainaihi wa atbaqa jaf jafnaihi jufnaihi muddatan tawilatan yaumaini thalath arba' usbu' fa innal aini tata'akal fallahu jalla wa ala ja'alahum niyaman lakin uyunuhum mufattahah wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud tanzur ilaihim tataqarrab minhum tanzur tara uyunuhum mufattahah tara uyunahum mufattahah kal ayqad lakinnahum naimun. Kata muallif hafizahullah taala, di antara karomah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, kepada mereka adalah bahwa biasanya jika seseorang menutup matanya dan memejamkannya dalam waktu yang lama, misalnya memejamkan matanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau bahkan 1 pekan, biasanya matanya akan mengalami kerusakan. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tetap dalam keadaan tidur. Ya, tetapi mata mereka tetap terbuka. Ya, jadi mereka itu tertidur tapi matanya Allah buat terbuka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'bu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan bahwasanya wa idza tazaltumuhum, dan ketika kalian telah yakin untuk meninggalkan kaummu, wa ma ya'buduna illallah, dan kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, fa'u ilal kahfi, maka kalian harus pergi ke gua, ya, agar Allah Subhanahu, agar kalian itu bebas dari perbuatan zalim kaumnya, karena pada saat itu para pemuda ini mereka diceritakan bahwasanya para pemuda Ashabul Kahfi ini mereka mengalami kezaliman dari kaum mereka. Jadi kaum mereka itu menyuruh mereka untuk meninggalkan ajaran ataupun keyakinan yang diyakini oleh para pemuda ini. Akan tetapi mereka ingin mereka tidak ingin meninggalkan keyakinan mereka untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka nanti di bawahnya ada penjelasan dari syekhnya. Intinya adalah mereka tertidur di dalam gua yang sangat lama sebagaimana yang dijelaskan, dan ketika mereka tertidur atau Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan badan mereka sebagaimana yang kita katakan tadi. Kemudian amal karomat faqad thabata fi sunnati aidon. Sedangkan karomah ya telah ada pada
yang disebutkan oleh Nabi SAW juga. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم حينما كانوا يمشون في الصحراء وأواهم المبيت إلى غار بداخل جبل فدخلوا في هذا الغار فجاءت صخرة فسدت فهوة الغار حاولوا أن يزحزحوها من الداخل ما استطاعوا فأيقنوا بالموت والهلاك. Di antara karamah wali Allah Subhanahu wa taala juga yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam hadis, yaitu kisah seorang pemuda ya yang mereka berjalan di padang pasir ya. Saat itu mereka jalan di padang pasir, saat malam tiba ya mereka mencari tempat untuk berteduh dan mereka menemukan sebuah gua di dalam gunung. Ya, kemudian mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Setelah mereka masuk, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutup mulut gua tersebut. Ya, dan ketiga orang tersebut berusaha untuk mendorongnya, ya, agar batu tersebut tersingkir dari mulut gua tadi. Ya, mereka berusaha untuk mendorong batu tersebut dari dalam. Tetapi qadarullah mereka tidak mampu. Dan mereka pun merasa ya mereka akan ya mati ya dalam keadaan di dalam gua tersebut. Mereka yakin akan binasa. Kemudian salah seorang di antara mereka, ya salah seorang di antara mereka mengatakan, lan yanjuakumullahu azza wa jalla mimma antum fihi illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Ada salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, kalian tidak akan bisa selamat, ya, tidak akan bisa menyelamatkan diri kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang telah kalian kerjakan. Maka fada'al awal bibiril walidaini fataharrakat as-sakhrah fa wahdaha biidnillahi syai'an hatta ra'au as-sama' lakin lam yastati'u al-khuruja. Orang yang pertama ya berdoa dengan amal baktinya kepada kedua orang tuanya. Ia senantiasa mengutamakan kedua orang tuanya di atas dirinya sendiri maupun di atas anak dan istrinya. Ya, setelah orang pertama tersebut berdoa, maka batu itu pun bergerak sedikit sehingga mereka bisa melihat langit, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Wada'a athani bihifdi haqqil ajiri wa hifdil amanah fataharrakat as-sakhrah syai'a. Kemudian orang yang kedua berdoa ya dengan amal yang ia lakukan, yaitu dia menjaga hak pekerja dan menjaga amanah ya daripada pekerjanya, ya. Ia pernah menyimpan upah pekerjanya yang lupa mengambil upah tersebut, ya. Kemudian upah tersebut dikembangkan oleh orang yang kedua ini hingga menjadi kekayaan yang besar, ya. Kemudian upah tadi setelah berkembang dia kembalikan sepenuhnya kepada pegawainya tadi atau orang yang digaji tadi. Nah, setelah orang kedua ini berdoa, maka batu itu bergerak sedikit, tetapi masih belum bisa juga mereka belum bisa keluar juga. Kemudian orang yang ketiga, ya sebenarnya cerita ini sudah ma'ruf ya. Wada'a tsalits bitarkin ma'siyah ba'da tamakkuni minha
fatadah rojat as-sakhrah wa kharaju yamshuna bi amrillahi jalla wa ala. Kemudian orang yang ketiga berdoa ya karena dia eh, meninggalkan kemaksiatan. Ya, orang yang ketiga ini berdoa dengan amal men- ketika dia meninggalkan maksiat, padahal dia mampu untuk melakukan uh, maksiat tersebut. Ya, ya, orang tersebut pernah memiliki kesempatan untuk berbuat dosa dengan seorang wanita yang sangat dia cintai. Tetapi dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Setelah orang ini berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan batu tersebut dari mulut gua. Kemudian tiga orang itu keluar dan berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mualif mengatakan manilladzi dahraja sakhrah al-azimah. Siapa yang menggerakkan batu yang besar ini? Maka mualif mengatakan Allah. Ya Allah lah yang menggerakkan batu tersebut. Karamatan liha ulai al-aulia. Ini sebagai karamah bagi tiga orang tersebut. Kemudian isma' al-hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Anas an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja thalathatu nafarin amil tumuhu faqala ahaduhum Allahumma inni kana li abawani syaikhani kabirani. Ini adalah cerita daripada tadi itu. Oke, kita loncat saja sampai sini. Sudah, insya Allah intinya seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelum, dari sini sampai sini adalah cerita tadi. Yang intinya sudah kita sebutkan. Wa minal karamat aydan ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi anna rajulaini marra 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ay jalasa ba'da al-isya yatahaddatsani. Di antara karamah wali Allah juga adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya ada dua orang laki-laki, mereka maro indan Nabi SAW. Mereka berada di sisi Nabi SAW di malam hari. Jalasa ba'dal isya yatahaddatsani. Mereka duduk setelah isya dan berbincang-bincang. Tsumma kharaja min indin Nabi SAW. Kemudian mereka pun keluar dari sisi Nabi SAW. Fa idza bi'asu ahadihima tudiu. Tiba-tiba ya tongkat salah satu dari kedua orang tersebut bersinar, ya, menyala gitu ya, fil dholami, dalam padahal saat itu gelap sekali. Wahuma yamsyani fil dholami ad-damisi fil laili idzan bi'asa ahadihima tudium. Mereka berjalan dalam keadaan gelap gulita pada malam hari. Tiba-tiba tongkat salah satu dari keduanya itu bersinar. Allahu Akbar. Ka'annaha qamarun. Ya, seperti bulan. Famasya wa fi iha. Mereka berdua berjalan dengan bantuan sinar tersebut. Falamma ftaraqa kullu wahidin minhuma yuridu ayyadhhaba ila baitihi. Ketika mereka berdua berpisah, ya, masing-masing pengen pergi ke rumahnya. Fa'idha bi'asa kulli minhuma tudhi'u lahu fayara at-tariqa karamatan lahuma. Ketika mereka berdua berpisah, ya, tongkat dari kedua-duanya itu pun bersinar. Dan ini adalah salah satu karamah dari karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada walinya. Toib. Udah selesai ya. Kita mana nih? Iya, kita sampai sini. Di sini mu'alif mengatakan faqad rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin wa idza nurun baina aydihima
hatta tafarraqa fatafarraqa an-nuru ma'ahuma min hadani ar-rajulani man hadani ar-rajulani ya tara man hadha as-sahabiyani man hadani al-waliyani min awliya illahi. Ini adalah ya telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an bahwasanya ada dua laki-laki yang keluar di sisi Nabi SAW pada malam hari yang gelap gulita. Tiba-tiba ya seperti yang kita jelaskan tadi, tiba-tiba ada cahaya yang terang di antara mereka, muncul di antara mereka sampai mereka berpisah. Ya, cahaya tersebut tetap ada. Kemudian pertanyaannya, siapakah dua laki-laki ini? Ya, yang kita ketahui ini, siapa dua sahabat ini? Maka qala Ma'mar an Thabitin an Anasin inna Asid bin Hudair wa rajulan minal ansar. Dzakara Anas radhiyallahu anhu rajulan minhuma wa huwa Asid ibnu Hudair radhiyallahu anhu. Mereka berdua ini ternyata namanya adalah sahabat Asid bin Hudair dan ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang namanya disebutkan di bawah ini. Waqala Hamad akhbaruna Thabit an Anasin kana Asid ibnu Hudair wa Ubad ibnu Bishrin inda Nabi SAW. Nah, dua orang inilah yang mendapatkan karomah tadi yang bernama Asir bin Khudair dan Ubad ibn Bishrin, ya, yang mereka mendapatkan cahaya tadi. Idan hadani waliyani huma man, ya, Asid ibnu Khudair radhiyallahu anhu wa Ubad ibnu Bishrin radhiyallahu anhu. Baik, mungkin kita akhiri. Ya, sampai sini aja. Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya kita akan mulai dari sini, yaitu karomah dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah habis. Jazakumullah khairan para mahasiswa-mahasiswi atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh Syekh, syarah dari kitab Al-Bidayah fi Al-Aqidah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak izin live. Barakallahu fiik.